Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Paputungan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, kelas A, semester 1. Baiklah, saya akan membahas tentang materi sains, filsafat, dan agama. Yang pertama yaitu sains. Pengertian sains. Sains atau science diambil dari kata Latin scientia yang artinya harfiahnya adalah pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang berasal dari pengamatan, studi dan pengalaman yang disusun dalam satu sistem untuk menentukan hakikat dan prinsip tentang hal yang sedang dipelajari. Ilmu pengetahuan itu ialah hasil usaha pemahaman manusia yang disusun dalam suatu sistem mengenai hukum-hukum tentang hal ihwal yang diselidikinya, alam, manusia, dan juga agama. Sejauh yang dijangkau, daya pemikiran manusia yang dibantu penginderaannya yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimental. Ilmu pengetahuan juga adalah kumpulan pengetahuan mengenai suatu hal tertentu atau objek atau lapangannya yang merupakan kesatuan yang sistematis dan memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan sebab-sebab hal itu. Selanjutnya yaitu pengertian sains menurut ahli. Yang pertama, menurut Sun dan Trowbridge, merumuskan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan proses. Selanjutnya, Kuslanstone menyebutkan bahwa sains merupakan kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan mempergunakan pengetahuan itu. Sains merupakan produk proses yang tidak dapat dipisahkan, atau disebut juga real science is both product and process, inseparably joined. Selanjutnya yaitu karakteristik umum sains. Yang pertama, ilmu pengetahuan mempunyai sifat antara lain, yaitu sistematik, konsisten, atau antara teori satu dengan teori lain tak bertentangan. Yang ketiga, eksplisit, atau disepakati dapat secara universal, bukan hanya di kalangan kecil. Selanjutnya yaitu ilmiah, benar, atau pembuktian dengan metode ilmiah. Di samping itu, suatu ilmu pengetahuan mempunyai ciri lain, yaitu bukan satu melainkan banyak atau plural, bersifat terbuka atau dapat dikritik, berkaitan dalam memecahkan. Ciri khas nyata dari ilmu pengetahuan yang tidak dapat diingkari meskipun oleh para ilmuwan adalah bahwa ia tidak mengenal kata kekal. Apa yang dianggap salah di masa silam misalnya, dapat diakui kebenarannya di abad modern. Pandangan terhadap persoalan-persoalan ilmiah silih berganti bukan saja dalam lapangan pembahasan satu ilmu saja, tetapi terutama juga dalam teori-teori setiap cabang ilmu pengetahuan. Dahulu, misalnya, segala sesuatu diterangkan dalam konsep material atau istilah-istilah kebendaan, sampai-sampai manusia pun hendak dikategorikan dalam konsep tersebut. Sekarang ini terdapat psikologi yang membahas mengenai jiwa, budi, dan semangat telah mengambil tempat tersendiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu filsafat. Pengertian filsafat. Secara etimologis, asal-usul kata filsafat berasal dari kata Yunani philia atau love dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi ditinjau dari pada arti etimologis, istilah ini berarti cinta pada kebijaksanaan. Selanjutnya yaitu hubungan sains dan filsafat. Filsafat sering disebut sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Sejarah ilmu pengetahuan memperlihatkan bahwa ilmu pengetahuan berasal dan berkembang dari filsafat. Sebelum ilmu pengetahuan lahir, filsafat telah memberikan landasannya yang kuat. Para filsuf Yunani klasik seperti Demokritos,
sampai 3 serangkai guru dan murid yang sangat terkenal, yakni Socrates, Plato, dan Aristoteles, telah berbicara tentang atom, naluri, emosi, bilangan, dan ilmu hitung atau matematika, demokrasi, sistem pemerintahan, dan kemasyarakatan, yang kemudian dikembangkan oleh fisika, biologi, kedokteran, matematika, biologi, ilmu budaya, psikologi, sosiologi, dan ilmu politik. Lalu, setelah ilmu-ilmu pengetahuan melepaskan diri dari filsafat dan dengan tegas menyatakan kemandiriannya, bagaimana bentuk hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan? Bagaimana dengan kedudukan dan kegunaan filsafat selanjutnya? Kedudukan filsafat dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan dapat digambarkan sebagai berikut. Tujuan filsafat untuk memahami hakikat dari suatu objek yang menjadi kajiannya tetap dipertahankan, tetapi informasi atau pengetahuan yang menunjang harus bisa dipertanggungjawabkan bukan hanya secara rasional atau logis, tetapi juga secara faktual atau dialami langsung dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, filsafat harus mengadakan kontak dengan ilmu pengetahuan, mengambil banyak informasi atau teori-teori terbaru darinya, dan mengembangkannya secara filosofis. Inilah yang telah dilakukan, misalnya, oleh Bergson, Kasir, Husserl, Foucault, dan para filsuf modern serta kontemporer lainnya. Pemikiran filsafati yang dikembangkan oleh mereka sangat kaya dengan ilustrasi-ilustrasi yang berasal dari temuan-temuan ilmiah yang berkembang pada zamannya. Selanjutnya yaitu agama. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, yakni agama yang berarti tradisi, sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah religi yang berasal dari bahasa Latin religio dan berakar pada kata kerja religare yang berarti mengikat kembali. Maksudnya dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya kepada Tuhan. Pengertian agama yang paling umum dipahami adalah bahwa kata agama berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari kata a dan gamma. A berarti tidak dan gamma berarti kacau. Jadi, kata agama diartikan tidak kacau, tidak semraut, hidup jadi lurus dan benar. Pengertian agama menunjuk kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari rahmat dan kasih Tuhan. Dalam agama itu ada sesuatu yang dianggap berkuasa, yaitu Tuhan, zat yang memiliki segala yang ada, yang berkuasa, yang mengatur seluruh alam beserta isinya, asal dari segala sesuatu, pengasal yang tidak berasal, penggerak yang tidak digerakkan. Selanjutnya yaitu hubungan filsafat dengan agama. Hubungan agama dengan filsafat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agama adalah unsur mutlak dan bersumber kebudayaan, sedangkan filsafat adalah salah satu unsur kebudayaan. Yang kedua, agama adalah ciptanya Tuhan, sedangkan filsafat hasil spekulasi manusia. Yang ketiga, agama adalah sumber-sumber asumsi dari filsafat dan ilmu pengetahuan atau sains. Dengan filsafat menguji asumsi-asumsi sains. Yang keempat, agama mendahulukan kepercayaan daripada pemikiran, sedangkan filsafat mempercayakan sepenuhnya kekuatan daya pemikiran. Yang kelima, agama mempercayai akan adanya kebenaran dan kenyataan dogma-dogma agama, sedangkan filsafat tidak mengakui dogma-dogma sebagai kenyataan tentang kebenaran. Dengan memperhatikan spesifikasi dan sifat-sifat di atas, tampak jelas bahwa peran agama terhadap filsafat ialah meluruskan filsafat yang spekulatif kepada kebenaran mutlak yang ada pada agama. Sedangkan peran filsafat terhadap agama ialah membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak itu dengan pemikiran yang kritis dan logis. Hal ini didukung pernyataan yang menyatakan bahwa filsafat yang sejati haruslah berdasarkan agama. Malahan, filsafat yang sejati itu adalah terkandung dalam agama. Itulah hasil pembahasan tentang materi sains, filsafat, dan agama.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.